Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Puspa Sugandi, nomor absen 21, kelas 10 Tata Boga C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, beliau menikahi Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyerukan kata Iqra yang artinya bacalah. Terjadilah dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, dan dari situ dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah tercatat sebagai pemeluk Islam pertama. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara terbuka. Tantangan terbesar dari suku Quraisy dan penduduk Mekah sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli atau Watsani, serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yasrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Pasca perang, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam, dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti banyak suku lain yang berdiam di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. 2. Teori-teori tentang masuknya agama Islam. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu sebagai berikut. A. Teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Senok Hurgronje, W.F. Sutherham, dan B.H.M. Fleke, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perlak Peureula pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam, serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. B. Teori Mekah. Menurut teori ini yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Menyanggah teori Gujarat, teori ini meyakini Islam yang berkembang Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu, sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu.
Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad 13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, berangkat tahun 1082, serta temuan sejumlah makam Islam Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur, yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan, pada masa jayanya, banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk Islam yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik itu. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husein Jayaningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabut, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat Tabwik, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini juga ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.